Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sorotan selanjutnya, saudara, banjir merendam puluhan rumah di Kompleks Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dan sejumlah wilayah lainnya di Jakarta Jumat sore hingga malam. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali, menganggapi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta bisa dikendalikan. Genangan air setinggi 40 cm merendam Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat pada Jumat malam. Kemacetan pun tak terhindarkan karena tidak sedikit kendaraan yang memutar balik untuk mencari jalan alternatif lain. Kendaraan roda 2 yang nekat menerobos tingginya genangan pun mogok. Mas, banjir jadinya masuk businya. Banjirnya dalam Pak tadi? Hah? Lumayan sih. Lumayan dalam? Iya. Tadi mati di pas jalan? Mati di sana, mati di jalan. Iya Mas, sama di sini sering banjir, terus kalau emang daerah sini emang lumayan dalam sih banjirnya. Berapa dalamnya tadi Mbak? Kurang tahu juga ya Mas. Kira-kira tadi? Paling mungkin segini ya, sebetis mungkin. Sebetis kurang ya? lebih segitu kali. 9 petugas sumber daya air yang diterjunkan ke lokasi berjibaku mengatur lalu lintas dan memberi peringatan tingginya genangan air kepada pengendara. Kira-kira 30-an lah, 40-an. 40 cm. Petugas SDA yang dikerahkan untuk mengatur lalu lintas ada berapa orang? Ada sekitar 7 atau 9 orang. Untuk kendaraan roda 2 masih bisa dilewatin apa gimana? Masih bisa. Buruknya drainase dan kondisi jalan yang menurun membuat air sulit untuk mengalir ke Kali Grogol. Genangan juga terjadi di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm. Genangan air disebabkan curah hujan yang tinggi dan Kali Ancol yang meluap hingga ke jalan. Sementara itu, Sabtu dini hari, banjir yang merendam perumahan Polri Pondok Karya Pela Mampang, Jakarta Selatan berangsur surut. Jika sebelumnya ketinggian banjir mencapai 1 meter, air surut hingga menyisakan ketinggian sekitar 60 cm. Untuk mengantisipasi banjir lanjutan akibat meluapnya Kali Krukut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mulai mengerahkan sejumlah mesin pompa penyedot air ke kawasan Pondok Karya. Ketinggian banjir di Kompleks Pondok Karya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan bervariasi mulai dari 80 hingga 120 cm. Selain disebabkan hujan deras pada Jumat sore, banjir diperparah luapan Kali Mampang yang berada di sekitar permukiman. Meski banjir cukup tinggi, sebagian warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Banjir setinggi 70 hingga 100 cm juga terjadi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Banjir terjadi seusai hujan deras mengguyur Jumat sore. Akibatnya arus lalu lintas dari Duren 3 menuju Kemang tidak bisa dilalui. Selain disebabkan hujan deras, banjir diperparah dengan buruknya drainase. Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali, yang memantau situasi menyatakan, meski banjir terjadi di beberapa titik, namun situasi masih bisa dikendalikan. Menurut Marullah, hanya di kawasan Kali Mampang, Jakarta Selatan yang mengalami kenaikan debit air. Namun kenaikan tersebut cepat surut. Ini Pak, khususnya di kawasan Jakarta Selatan Pak, sejauh ini kan banyak titik-titik banjir Pak. Itu terkendali. Hanya tadi Kali Mampang sedikit masih ada peningkatan, tapi tadi saya sudah mendapatkan laporan sudah lebih terkendali, sudah surut. Mudah-mudahan sudah bisa dilewatin. Saya minta guru untuk membuat perencanaan yang matang. Ada beberapa yang menjadi kewajiban harus kita ambil buru-buru dan kita normalisasi atau kita rasionalisasikan lebar kali, karena di sini lebarnya cukup, di bawah kelihatannya tidak terlalu mencukupi. Sumur resapan juga dianggap Pemprov DKI Jakarta efektif mengurangi genangan akibat banjir. Beberapa titik banjir yang memiliki sumur resapan tidak membutuhkan waktu lama hingga banjir akhirnya surut. Untuk efektivitas dari sumur resapan sendiri bagaimana Pak? Sumur resapan kan kita sekarang lagi kerjakan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak di antara sumur resapan itu efektif sekali. Ada beberapa yang nggak efektif karena apa? Belum selesai, belum tuntas. Kayak misalnya belum dibikin inletnya gitu misalnya. Sedang dilakukan finishing oleh teman-teman, tapi hujan buru datang. Hingga ada yang mengatakan, kok ini lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya lihat inletnya kita lagi bikin. Namun, hingga saat ini baru ada sekitar 2.000 sumur resapan yang terrealisasi. Jauh dari target 1,8 juta sumur resapan yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 dan menjadi janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
Drainase yang buruk dan rendahnya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dari risiko banjir juga menyumbang kesulitan dalam mengatasi banjir. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.